Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita diberi kesempatan kesehatan. Hari ini alhamdulillah bisa berjumpa walaupun melalui virtual. Yang kami hormati Bapak Arhan Firdaus, SIP. Alhamdulillah kali ini bertemu kembali Pak Arhan. Kayaknya lama sekali tidak berjumpa. Sepertinya sudah mulai kangen kita Pak Rahmat ya. Tahu sekali perasaan kayak sudah setahun tidak ketemu gitu ya. Terlalu sibuk beliau ini, jadi saya tidak pernah ketemu. Baik, yang kami hormati Ibu Mentor. Terima kasih Bu Mentor, Dr. Rati berkenan untuk mendampingi Ibu Sri Nurhayati pada acara seminar rancangan aktualisasi Latsar CPNS Kabupaten Tojo Una. Yang kami hormati Pak Hos, Pak Ahmad, terima kasih, salam sehat Pak. Lalu yang kami hormati Bu Dr. Sri Nurhayati, singkat padat jelas seperti arahan penguji sebelumnya Bu. Langsung saja ya Bu ya, saya beri waktu maksimal 10 menit untuk pemaparan. Oke. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, apakah sudah terlihat PowerPoint saya? Sudah. Silakan, mungkin boleh di slideshow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Sri Nurhayati, peserta Latsar CPNS Angkatan 24, kelompok 1 dan unit kerja dari Rumah Sakit Umum Daerah Wakai. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan seminar rancangan aktualisasi dengan judul penerapan budaya cuci tangan dan pemakaian alat pelindung diri pada tenaga kesehatan berbasis tembak dan lakukan. Akhir-akhir ini kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan menjadi sorotan publik di kalangan masyarakat, terutama tentang kualitas pelayanan yang kurang memuaskan. Di era pandemi COVID ini, masyarakat menuntut untuk peningkatan kualitas pelayanan, baik di bidang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang merupakan tupoksi dari dokter ahli pertama sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 139 tahun 2003. Adapun visi dan misi daerah, visinya yaitu terwujudnya Kabupaten Tojo Una tangguh, maju, dan sejahtera. Untuk mendukung terwujudnya visi ini, pemerintah menerapkan misi mewujudkan seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah yang tangguh secara sosial, ekonomi, lingkungan, dan pemerintahan, mewujudkan pembangunan wilayah yang berkembang dan maju untuk keluar dari ketertinggalan daerah, mengembangkan trisula pembangunan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, kelautan, dan pariwisata yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan bertumpu pada... Maaf, Bu Dokter, yang kesesuaiannya saja dengan aktualisasi kita, jadi tidak usah dibaca semuanya. Iya, siap Ibu. Kemudian yang kita lihat selanjutnya ini visi misi Rumah Sakit Umum Daerah Wakai. Ada 4 identifikasi isu yang saya temukan di unit kerja saya, yaitu yang pertama tidak tersedianya ruangan perawatan pasien COVID-19, kurangnya kesadaran tenaga kesehatan untuk cuci tangan dan memakai alat pelindung diri. Yang ketiga yaitu ketidakpatuhan keluarga serta pengunjung pasien terhadap aturan rumah sakit terkait jumlah penjaga pasien dan ketiadaan jam besuk. Dari keempat isu ini, saya melakukan tapison isu dengan menggunakan metode APKL dengan skor tertinggi jatuh pada kurangnya kesadaran tenaga kesehatan untuk cuci tangan dan memakai alat pelindung diri. Setelah didapatkan isu prioritas tadi, saya mencoba gagasan pemecahan isu dari isu prioritas tadi, yaitu penerapan budaya cuci tangan. Dengan alasan, pertama karena tren peningkatan COVID-19 yang sampai tanggal 25 September kemarin, jumlah kasus kumulatif itu sudah mencapai 4.206.253 kasus. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Sehingga WHO pun menetapkan bahwa kasus COVID-19 sebagai sadar kesehatan masyarakat. Diikuti dengan kebijakan pemerintah untuk
penetapan protokol kesehatan dalam hal pencegahan dan penyebaran COVID-19. Sebagai dokter dalam pemberi pelayanan kesehatan adalah sektor yang paling berdampak, terlebih di era pandemi ini. Oleh karena itu, di rumah sakit, untuk meminimalkan penularan penyebaran penyakit, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit adalah dengan penetapan kewaspadaan standar, di mana yang kita ketahui cuci tangan dan memakai alat pelindung diri adalah 2 teratas dari tindakan penerapan kewaspadaan standar yang ada di pelayanan kesehatan. Dari isu prioritas tersebut, akar sebab masalah tadi, saya coba analisa menggunakan diagram fishbone dengan kategori 5S yang biasa digunakan pada industri jasa, di mana dari segi keselamatan itu para tenaga kesehatan masih kurang waspada dan kurang mawas diri atas risiko penyebaran infeksi antara pasien dengan tenaga kesehatan maupun dari individu dengan individu, dalam hal ini pasien dengan pasien. Kemudian dari segi pemasok, ketersediaan APD yang sangat terbatas. Kemudian dari segi sabun dan handap yang biasanya kadang tidak ada atau lupa untuk diisi, dan beberapa titik tidak tersedianya titik-titik yang seharusnya penting untuk disediakan tempat cuci tangan. Itu belum ada. Kemudian dari segi sistem, tidak adanya sosialisasi tentang bagaimana standar prosedur operasional cuci tangan dan bagaimana standar prosedur operasional tentang pemakaian APD. Dari segi lingkungan, mungkin yang tidak ini adalah kurangnya pengingat, dalam hal ini media atau poster-poster yang diletakkan di ruangan-ruangan tentang bagaimana manfaat dan pentingnya untuk cuci tangan dan pemakaian alat pelindung diri. Kemudian dari segi keahlian, masih ada beberapa tenaga kesehatan yang belum mengetahui cara cuci tangan yang dianjurkan oleh WHO dan 5 momen yang diharuskan untuk mencuci tangan. Selain itu juga pada pemakaian alat pelindung diri, masih ada juga beberapa yang tidak mengetahui tingkat-tingkat pemakaian sesuai dengan level perlindungannya. Dari isu prioritas itu, saya adapun rencana kegiatan aktualisasi yang saya siapkan, yaitu pertama persiapan kegiatan aktualisasi, di mana yang kedua yaitu melakukan sosialisasi standar prosedur operasional cuci tangan terhadap tenaga medis. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi standar prosedur operasional pemakaian alat pelindung diri, melakukan permainan tembak dan lakukan. Kemudian kita melakukan monitoring terhadap pelaksanaan cuci tangan dan pemakaian alat pelindung diri sesuai standar prosedur operasional. Tujuan dari aktualisasi itu penerapan budaya pada tenaga kesehatan dengan berbasis permainan agar supaya lebih menyenangkan dalam proses penerapannya. Kemudian kita mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ESN yang terkandung dalam penerapan budaya cuci tangan dan pemakaian APD tadi. Setelah itu mengetahui keterkaitan antara visi dan misi serta nilai dari organisasi yang diangkat. Kemudian manfaat aktualisasi bagi peserta diharapkan mampu memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS. Yang kedua, kita menjadi dokter yang dapat menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa, serta memiliki integritas dan profesional di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Wakai. Bagi instansi, kegiatan penerapan budaya ini bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi inovasi, serta mutu pelayanan, dan terwujudnya visi misi Rumah Sakit Umum Daerah Wakai. Adapun bagi petugas, meningkatkan perilaku hidup sehat, mengetahui keutamaan cuci tangan dan pemakaian APD, mampu melakukan cuci tangan dan pemakaian APD dengan baik dan benar, serta mengurangi tingkat penularan penyakit yang ada di rumah sakit. Ini rincian tahapan kegiatan dari rancangan aktualisasi saya. Untuk persiapan kegiatan aktualisasi, jadi tahapan yang akan pertama saya lakukan yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait isu yang akan diangkat dalam aktualisasi. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan kepala rumah sakit tentang rencana aktualisasi. Yang ketiga, melakukan telahan standar prosedur operasional yang ada dan menyempurnakannya dengan berdiskusi dengan mentor dan atasan. Output yang diharapkan adanya standar prosedur cuci tangan dan pemakaian APD yang baku. Jika kegiatan ini tidak terlaksana, maka yang pertama adalah
atasan dan mensur tidak akan mengerti apa maksud dan tujuan dari aktualisasi. Kemudian arahan dan bimbingan untuk mengefektifkan kegiatan tidak dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, akan terhambat juga proses telahan standar prosedur operasional cuci tangan dan pemakaian APD. Di kegiatan kedua, sosialisasi SPO cuci tangan terhadap tenaga kesehatan. Jadi pertama-tama saya akan membuat leaflet, banner, dan stiker tentang cuci tangan. Di situ berisi informasi tentang kapan harus cuci tangan, bagaimana cara cuci tangan, dan apa manfaatnya. Kemudian kita mempersiapkan lembar checklist kepatuhan tenaga kesehatan. Ini nantinya setelah selesai sosialisasi akan dibagikan di seluruh ruangan untuk semua tenaga kesehatan setiap dia melakukan tugas. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan sosialisasi tanya jawab dan peragaan cara cuci tangan. Yang keempat, setelah selesai, kita akan meminta peserta sosialisasi mengisi kuesioner manfaat tentang cuci tangan. Output yang diharapkan, tenaga kesehatan mengetahui dan menerapkan cara cuci tangan sesuai dengan standar prosedur operasional. Adapun jika kegiatan yang tidak terlaksana, tenaga kesehatan tidak akan mengetahui standar operasional yang baku, tidak mengetahui manfaat dari cuci tangan, serta semakin sulitnya penerapan cuci tangan. Yang ketiga, yaitu kegiatan sosialisasi pemakaian APD terhadap tenaga kesehatan. Yang pertama, kita membuat leaflet dan poster tentang pemakaian APD, kita mempersiapkan lembar checklist pemakaian APD, melakukan sosialisasi tanya jawab dan peragaan pemakaian APD, peserta sosialisasi juga mengisi kuesioner manfaat tentang pemakaian APD. Outputnya, tenaga kesehatan mengetahui cara memakai APD sesuai SPO dan sesuai dengan tingkat perlindungan. Adapun analisa dampaknya jika tidak terlaksana, yaitu pertama, tenaga kesehatan tidak mengetahui standar prosedur operasional yang bakunya seperti apa tentang pemakaian alat pelindung diri, kemudian mereka tidak mengetahui kapan harus memakai APD tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Kemudian tidak mengetahui manfaatnya, pentingnya manfaat pemakaian APD, dan semakin sulit juga untuk penerapan cuci tangan pada tenaga kesehatan. Kegiatan 4, kita melakukan permainan tembak dan lakukan. Jadi pertama saya akan merancang aturan dan tata cara permainan. Kemudian kita berkonsultasi dengan atasan dan mentor terkait permainan yang akan dilakukan. Dan yang ketiga yaitu melakukan permainan. Jadi outputnya itu tenaga kesehatan terbiasa melakukan cuci tangan memakai APD sesuai SPO menjadi budaya. Adapun analisa dampak jika kegiatan ini tidak terjadi, akan kurangnya proses keterlibatan dalam penerapan habituasi ini ke tenaga kesehatan. Karena dari proses permainan ini, di sini terkandung model pembelajaran yang sangat kooperatif. Dari proses metode permainan yang dilakukan ini juga mengajarkan tenaga kesehatan untuk bertanggung jawab. Serta juga permainan ini akan melibatkan semua orang. Kegiatan yang kelima yaitu melakukan monitoring terhadap pelaksanaan cuci tangan dan pemakaian APD sesuai standar prosedur operasional. Adapun tahapannya yaitu memonitor dan mengevaluasi lembar checklist kepatuhan cuci tangan secara berkala, memonitor dan mengevaluasi lembar checklist kepatuhan pemakaian APD. Yang ketiga, meninjau secara berkala stiker, banner dan poster yang sudah terpasang. Apakah stiker, banner, dan poster tadi masih terpasang atau tidak, dan diusahakan harus tetap terpasang. Kemudian outputnya ya laporan hasil monitoring pelaksanaan cuci tangan dan pemakaian APD sesuai SPO. Adapun ini adalah matriks nilai-nilai ASN dalam penerapan rancangan kegiatan saya. Bisa dilihat di tabel ini. Kemudian ini adalah timeline secara garis besar dari pelaksanaan kegiatan saya dengan rincian. Jadi pada tanggal 29 sampai 3 Oktober itu saya akan melakukan kegiatan pertama. Dengan 29 sampai September itu konsultasi dengan mentor tentang rencana kegiatan aktualisasi di unit kerja. Tanggal 30 September itu dengan kepala rumah sakit, konsultasi dengan kepala rumah sakit. Tanggal 1 dan 3 itu melakukan telahan SPO dengan konsultasi juga terhadap mentor dan kepala rumah sakit. Kemudian kegiatan yang kedua, kegiatan secara garis besarnya itu tanggal 5 sampai tanggal 9 Oktober dengan membuat leaflet, banner, stiker,
dan persiapan lembar checklist itu tanggal 5 sampai tanggal 7 Oktober. Sosialisasi dan kuesioner manfaat itu dilakukan selama 2 hari, tanggal 8 dan tanggal 9. Untuk kegiatan yang ketiga, membuat leaflet dan poster pemakaian APD, serta persiapkan lembar checklist, itu tanggal 11 dan tanggal 13 Oktober. Sosialisasi kuesioner manfaat tanggal 14 dan tanggal 15 Oktober. Kemudian merancang aturan dan tata cara permainan tanggal 7 serta berkonsultasi dengan atasan dan mentor itu tanggal 17 sampai tanggal 19. Dan melakukan permainan itu dari tanggal 19 Oktober sampai tanggal 1 sampai tanggal 1 November. Yang kelima, kita memonitor dan mengevaluasi lembar checklist, yaitu tanggal 5 Oktober sampai tanggal 1 November. 1 November. Dan memonitor mengevaluasi APD dan lembar checklist APD itu tanggal 11 Oktober dari tanggal pemasangan pembagian lembar checklist tadi pada saat sosialisasi sampai tanggal 1 November. Kemudian peninjauan secara berkala itu dari tanggal 5 Oktober sampai tanggal 1 November. Terima kasih, sekian pemaparan dari seminar rancangan aktualisasi. Jadi tidak ada perubahan yang tidak mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan stop share, Bu. Silakan Bu Dokter stop share dulu. Iya. Tidak ada keluar tombolnya. Sudah saya stop share. Iya, lagi hang ini Pak, agak lemot, tidak keluar tombol stop share-nya. Terima kasih. Untuk stop share sudah saya stop share dari sini, Dokter. Iya. Ya, mohon maaf. Silakan Ibu Mentor untuk memberikan penguatan dan dukungan Ibu terhadap apa yang sudah dirancang oleh Ibu Sri Nurhayati. Silakan Bu Mentor. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemuji dan Ibu Coach, Pak Putri, gagasan yang diambil oleh Dr. Sri ini cukup berperan penting dalam penanganan COVID. Karena sejak awal tahun 2021 sampai sekarang, itu hampir 70% petugas rumah sakit Wakai terinfeksi COVID-19 dikarenakan budaya penggunaan APD dan budaya hand hygiene yang tidak maksimal di kalangan tenaga kesehatan. Terutama banyak yang belum mengaplikasikan 5 moments untuk cuci tangan. Jadi memang ini sangat penting sekali untuk diaplikasikan di rumah sakit. Mungkin ada sedikit saran saja tambahan, karena yang melakukan pengawasan terhadap proses TPI atau kita bisa bilang di sini ada tim TPI di Rumah Sakit Negara Wakai. Mungkin nanti akan lebih berkoordinasi dengan tim tersebut, karena tim TPI lah yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi seluruh proses yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan infeksi di rumah sakit, termasuk checklist penggunaan APD dengan checklist hand hygiene. Mereka punya format penilaiannya, karena itu dilaporkan setiap bulan ke pusat, ke kementerian juga, dan juga aturan-aturan termasuk SOP, panduan dan segala macam itu dibuat juga oleh tim TPI. Jadi mungkin akan ditambahkan di situ koordinasi dengan tim TPI maupun daerah Wakai. Itu saja masukan yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penguatan dan dukungannya Ibu. Silakan Pak penguji untuk memberikan masukan kepada Ibu Dr. Sri. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Isna selaku coach dan moderator pada ujian seminar rancangan aktualisasi pagi hari ini. Luar biasa Bu Isna. Ini walaupun lama tak jumpa, tetap kita berjumpa di Zoom. Ini rindu bertemu langsung ini. Asik. Nanti bertemunya di Togean Pak Arhan.
Nanti Amin, ketemunya amin. di Insya tadi. Allah. Kemudian terima kasih juga untuk Ibu Mentor yang sudah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk hadir mendampingi Ibu Dr. Sri Nurhayati dalam ujian seminar rancangan. Terima kasih sudah memberikan penguatan dan dukungan. Kami juga berharap kepada Ibu Mentor tetap membimbing dan mengarahkan pada saat Ibu Dr. Sri Nurhayati ini nanti sampainya di kerjanya beraktualisasi, mohon dukungan, arahan, saran, masukan, serta persetujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Terima kasih banyak Bu Mentor. Untuk Ibu Dokter, ada beberapa ya koreksi dan masukan, termasuk dari Ibu Mentor juga tadi, dan ada beberapa saran masukan juga dari saya terkait dengan kesempurnaan laporan ini. Mohon segera diperbaiki dan ditambahkan saran-saran saya, dan mohon dicatat semua saran masukan saya karena ini nanti akan berguna dan dimasukkan dalam laporan aktualisasi semua catatan-catatan dari saya. Yang pertama terkait dengan cover, nanti tolong dibuat ya atau dirancang semenarik mungkin sehingga bisa menggambarkan ini ciri khas dari angkatan 24 ya. Kemudian lembar persetujuan hasil perbaikan ini sebenarnya tidak perlu ditampilkan pada saat ujian. Ya, nanti pada saat selesai ujian baru ada lembar perbaikan yang nantinya akan saya tanda tangani, Ibu Coach tanda tangani dan Ibu Mentor. Kemudian terkait dengan bab 1 manfaat itu ada 4 ya Bu Dokter. Buat peserta atau penulis, instansi organisasi, atau kemudian daerah, dan yang terakhir adalah masyarakat. Jadi ada 4. Kalau di laporan Ibu Dokter saya lihat masih ada 3. Iya. Kurang. Kemudian saya masuk di kegiatan 1 ya. Kegiatan 1 itu berkaitan dengan persiapan kegiatan aktualisasi. Di situ ada melakukan konsultasi dengan mentor terkait isu, kemudian yang kedua melakukan konsultasi dengan kepala rumah sakit tentang rencana aktualisasi, melakukan telahan SPO, ya hanya 3. Nah, yang kegiatan 1 ini sebenarnya harus direlevankan lagi, terutama di kegiatan 3. Maaf Pak, tahapan kegiatan yang ketiganya Pak? Tahapan kegiatan 3 itu ada melakukan telahan SPO ya, menyempurnakan SPO dengan berdiskusi dengan mentor dan atasan. Jangan pakai kata diskusi. Kalau dengan mentor atau atasan itu jangan pakai kata diskusi, tapi berkonsultasi. Ya. Karena mentor atau atasan langsung itu bukan teman sejawat kita, atasan kita. Jadi kita harus berkonsultasi terkait dengan SPO. Kemudian berikan nomor di setiap tahapan kegiatan. Jelas ini tahapan keberapa, di kegiatan berapa. Kemudian di kegiatan 2 ada tahapan mengisi kuesioner, tapi di tahapan awalnya itu atau tahapan persiapan itu tidak ada menyiapkan bahan kuesionernya. Ya. Jadi jangan sampai tiba-tiba ada kuesioner, tapi tidak ada tahapan di persiapan kita mempersiapkan kuesioner. Dan saya sepakat dengan Ibu Mentor tadi bahwa di kuesioner kemudian di checklist itu harus jelas indikatornya. Apa yang kita checklist, apa yang jadi penilaian kita, apa yang jadi feedback nantinya ke kita terkait dengan kuesionernya. Kemudian di kegiatan 4 tahapan 2 ya, yang saya lihat di sini. Di sini ada lagi muncul berkoordinasi dengan mentor. Tidak perlu lagi sebenarnya terus-terusan berkoordinasi dengan mentor atau berkonsultasi dengan mentor. Jadi sekali saja di awal, di persiapan. Ya. Kemudian kegiatan 5, hasil monitoring dan evaluasi ini seperti apa nantinya, ya nilai atau rekapannya, dan ini juga nanti bisa dijadikan rencana tindak lanjut. Jadi harus diperjelas itu di kegiatan 5-nya, Dokter, ini kegiatan 5-nya melakukan monitoring terhadap pelaksanaan cuci tangan. Monitoring dan mengevaluasi kembali checklist kepatuhan cuci tangan. Nah, ini yang tadi saya bilang harus jelas indikatornya. Ya. Kemudian saya juga tadi sepakat dengan Ibu Mentor, kalau bisa dibuatkan tim kerja.
siapa yang bertugas untuk memonitoring nantinya, kemudian mengevaluasi, yang mengisi checklistnya, apakah per hari atau per minggu atau per berapa hari, itu harus jelas. Dimana nanti kalau buat tim kerja harus ada SK-nya, ya, biar nanti ada pembuktiannya. Kemudian di dalam laporan ini tolong nanti dimasukkan rencana aksi bela negara. Kemarin kan sudah dibuat kan? Itu nanti akan berbarengan dilaksanakan dengan kegiatan aktualisasi. Kemudian di Kolabjar juga nanti ada melaporkan kegiatan mingguan. Ya. Laporan kegiatan mingguan di mana sudah sejauh mana progres kegiatan dan tahapan yang sudah dilaksanakan per minggunya. Ini nanti diupload di Kolabjar. Nah, sekarang ini saya dapat informasi juga tadi, Kolabjar lagi bermasalah ini. Iya. Dari kemarin sampai hari ini. Jadi mungkin kita mengakalinya di luar Kolabjar. Mungkin lewat WAG. Termasuk bahan-bahan penugasan dari dia suara. Yang ini yang agak sedikit bermasalah Kolabjarnya. Kemudian pastikan nanti Bu Sri dalam melampirkan semua output di setiap tahapan itu harus ada semuanya di setiap tahapannya. Karena di setiap tahapan kan ada outputnya. Iya. Jangan sampai di penyusunan laporan aktualisasi outputnya malah tidak ada, ya. Jangan sampai seperti itu. Seperti yang tadi, kalau membentuk tim kerja harus ada SK tim kerja. SK-nya dilampirkan juga nanti. Ya. Dan Bu Sri, selamat beraktualisasi menghabituasikan nilai dasar profesi SN. Kemudian tidak menutup kemungkinan nanti pada saat pelaksanaan kegiatan ada nilai dasar profesi SN yang muncul yang belum sempat Ibu tuliskan di dalam laporan ini, itu bisa dimasukkan kembali nantinya ya dalam penyusunan laporan aktualisasi berikutnya. Dan tolong jaga kesehatan ya, karena ini sangat penting dan biasa banyak diabaikan ya, bukan cuma dari luar tenaga kesehatan, bahkan tenaga kesehatan juga kadang abai atau lalai terhadap menjaga protokol kesehatan ya, karena jangan sampai lagi kena lagi ya, itu akan menyusahkan proses pelatihan Ibu ke depan, apalagi nanti untuk beraktualisasi 30 hari kerja, kemudian kita masuk lagi pembimbingan dan ujian seminar aktualisasi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Segera diperbaiki karena ini nanti juga akan diupload kembali di Kolabjar, mungkin setelah Kolabjarnya pulih dari penyakitnya. Mudah-mudahan cepat dari tim IT pusat untuk memperbaiki Kolabjar. Oke, terima kasih banyak. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arhan, Ibu Dokter. Tadi ada beberapa saran dan masukan. Jadi Pak Arhan ini sangat detail sekali kalau untuk melihat ini ya rancangan aktualisasi. Tapi kita selalu harus bersyukur karena dengan ada beberapa tadi masukan-masukan, jadi nanti agak pada saat kita implementasi lebih baik lagi Bu Sri ya, Bu Dokter ya. Jadi oke, silakan mungkin bisa ditanggapi, ada yang mau ditambahkan Bu Dokter. Bu Mentor, Ibu Dokter Rati, ada yang ditambahkan Bu? Maaf Ibu mau bertanya? Oh iya, silakan. Terkait rencana aksi bela negara ini sesuai dengan isu gagasan isu yang prioritas atau terkait dengan kalau dia terpisah sayang Ibu Sri, terpisah kan sesuai indikator bela negara saja. Kalau rencana aksi bela negara kan sesuai dengan indikatornya ya, 5 indikator. Nah itu hanya diimplementasikan, jadi hanya dilampirkan saja itu Bu Dokter ya, sesuai dengan arahan tadi Pak Penguji. Jadi mungkin silakan Bu Dokter, yang lain mungkin ada yang mau ditanggapi apa yang disampaikan tadi Pak Arhan, atau ada yang tadi kurang dipahami, silakan. Alhamdulillah sudah sebagian besar saya sudah mengerti dengan masukannya dari Pak Arhan. Terima kasih. Ya. Oke, iya. Ada yang mau ditambahkan? Dari lagi?
Oh ya, baik Ibu Dokter Rati, mungkin Ibu Mentor ada yang mau ditambahkan Bu atau ditanggapi tadi apa yang disampaikan Pak Arhan? Kita di rumah sakit PPI, cuma mungkin pelaksanaan dari kerjanya tim PPI ini belum maksimal karena memang terkendala satu dan lain hal, termasuk banyak sekali anggota tim PPI yang terkena COVID juga. Jadi memang banyak terhambat di situ. Jadi nanti koordinasi saja dengan PPI di rumah sakit. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mentor ya. Terima kasih atas dukungannya. Mohon bantuannya Ibu untuk implementasinya. Tanpa bantuan Ibu Mentor, implementasi ini tidak akan berjalan dengan baik. Ya, terima kasih banyak. Ya, silakan Ibu Dokter Sri mungkin closing statement, Bu. Ya, silakan closing statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan telah mendengarkan pemaparan dari rancangan seminar aktualisasi saya. Berharap semoga dalam implementasinya untuk kegiatan habituasinya saya bisa mengerjakannya dengan baik dengan bantuan Ibu Isna dan Ibu Mentor. Diharapkan tetap membimbing dan memberi dukungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat selalu buat kita semuanya. Saya kira Pak Penguji, Ibu Mentor, kita untuk sesi ini Ibu Dr. Sri Nurhayati cukup sekian. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isnani Ramadan selaku coach dan yang memoderatori memfasilitasi pelaksanaan ujian ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Arhan Firdaus selaku penguji dan Mentor Ibu Dr. Rati sudah bersedia mendampingi Ibu Sri Nurhayati dan Ibu Sri Nurhayati. Segala masukannya nanti juga akan tercatat di Kolabjar ya Pak Arhan ya. Jadi nanti dilihat dan di kolom evaluasi aktualisasi dilihat dan ditindaklanjuti untuk penyempurnaan pada saat pelaksanaan ujian akhir nanti. Dan dengan berakhirnya sesi ujian ini maka secara hormat saya persilahkan Ibu Sri Nurhayati dan Ibu Dr. Rati untuk meninggalkan ruangan ujian dan kita akan berganti kepada peserta berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi. Belum ada mentornya yang berikutnya. Ada. Nah, yang ada saja Mat, biar cepat. Iya, saya sudah minta. Ini masalahnya saya sudah bilang ini bisa jadi laju. Iya, kasih laju saja. Pak, saya stop recordingnya Pak. Iya, di stop recording terus keluar.